100 juta, gaji 80 juta ya nggak gitu. Nggak gitu juga. Cuma sebulan belum ada barang yang udah. jadi. Kita tuh udah bisa ngebayangin. Jadi investor tuh kalau mau invest tuh Jadi gini Kang, kadang-kadang nih ya, kita tuh mau usaha, ada case kayak gini nih. Gue mau usaha dong, minta duit dong 10 juta gitu. Nah, kadang-kadang udah gitu dikasih nih, mau dikasih balik lagi. Jual apa ya gitu? Wah, yaudah kamu jualan air gelas deh, minuman mineral deh gitu, kayak sponsor kita gitu. Yaudah jualan, balik lagi ternyata Kang, di mana katanya? Aduh, yaudah di pinggir gor deh, banyak yang haus tuh gitu. oh iya. Udah di pinggir, balik lagi, banyak saingan katanya. Nah, ini tuh banyak terjadi Kang di sekitaran kita gitu. Antara pengusaha dan investor berarti. Nah. Sederhananya gitu ya berarti. Iya. Jadi teman-teman yang mau memulai itu kadang-kadang agak kebingungan Kang. Startnya dari mana gitu? Apakah dari uang dulu atau dari apa dulu? Nah, anggaplah kita dari uang dulu nih ya. Saya butuh modal, cari investor. Nah, kadang-kadang ini case real ya. Ada juga yang misalnya gini, datang nih ke investor. Udah gitu, udah sampai investor, minta berapa? 100 juta gitu. Ditanya balik dong sama investor, buat apa aja? Nah itu kadang-kadang bingung loh Kang. Untuk awal-awal tuh buat apa ya? Ya buat modal lah. Kadang-kadang investor nanyanya adalah untuk apa? Berapa banyak? Untuk jangka waktu berapa lama? Returnnya berapa? Nah kadang-kadang ini nggak kepikiran Kang. Gimana menurut Kang? Iya sebenarnya ini sharing-sharing aja ya. Sharing. Sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu formal untuk ya kita lagi ngobrol biasa aja, sharing inilah, sharing pengalaman ya. Jadi katanya ada cerita gini, orang tuh kalau jualan barang yang bagus bisa ngejualin lah ya gitu, ngejual barang dan cost di situ ya ada bisa ngejual. Itu mah biasa sebenarnya, barang yang bagus gitu ya, udah pasti kejual itu mah biasa lah sebenarnya. Tapi kalau orang jualan barang yang biasa aja, tapi bisa kejual gitu, ada yang beli gitu ya, wah hebat, keren. Apalagi mahal, dibeli gitu ya, ada yang beli. Tapi ada yang orang tuh belum bikin produk, nggak ada barangnya, tapi bisa jualan. Nah, yang menarik nih. Ini yang ya bisa kejual gitu. Nah sebenarnya konsep yang kita jual, tapi bukan berarti konsep tuh yang istilahnya pepesan kosong gitu ya, yang cuma ngecap. Ya nggak kayak gitu juga. Jadi memang betul-betul dia sudah analisis di breakdown ya dari sisi finansialnya, kemudian dari sisi sales strategi marketingnya seperti apa, kemudian produknya mau seperti apa dan cara merealisasikannya seperti apa. Nah itu yang biasa dilihat investor ya. Itu yang minimal yang dilihat itu kan biasanya bikin bisnis plan ya, biasanya bisnis plan. Tapi bisnis plan itu yang kebanyakan orang tuh yang ngecap gitu. Atau sekarang mungkin bicaranya pitch deck ya. Pitch deck ya. Pitching sama investor. Cuma kan tugas kita tuh bagaimana caranya meyakinkan gitu. Kalau kayak tadi kasusnya nih ya. Ya pengusaha tapi butuh modal terus ditanya investor tuh nggak clear. Nggak clear mau ngapain sih. Ya diawali dari bisa jadi dari visinya mau kemana, mau dibawa kemana arah perusahaan tuh. 1 year, 3 years, 5 years gitu ya. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, planningnya mau kayak gimana? Itu pengalaman juga saya dulu awal-awal tuh ketika mencoba mencari investor tuh Kang. Ditanya sama investornya, ini buat apa? Saya bilang buat beli bahan. Berapa banyak yang kamu beli? Nah itu baru kaget juga ditanya kayak gitu. Kita cuma mikirnya, ya udah 10 juta deh bisa bikin berapa baju gitu. Cuman itu cuman kasar aja gitu. Belum yang lain-lainnya gitu. Belum misalnya udah ada karyawan, apa segala macam. Ada operasional, ada buat aset, itu nggak sedetail itu. Makanya akhirnya aja di waktu itu. Nah, dulu ya. Itu juga berarti salah satu dari 3 faktor tadi ya, financial, sales, dan produknya ya.
Nah, kalau berbicara finansial juga itu kan salah satu bagian yang memang harus kita sampaikan dalam bisnis plan kita ya. Ya banyak sebetulnya dari mulai skenario profit and loss kita tuh mau seperti apa gitu ya. Kemudian perencanaan pengendaliannya keuangan kayak gimana ya, financial control plan. Jadi kan harus kita punya pengendalian nih, gimana caranya biar nggak boncos gitu kan, biar nggak seolah kita tuh benar-benar diatur gitu, finansial tuh nggak hanya jor-joran sambil kita juga nggak tahu returnnya seperti apa ya, nggak seperti itu kan terukur ya. Ya bisa aja sih kita ngecap gitu, tapi kan ngecap tuh bisa di breakdown secara science kan, bisnis science seperti apa gitu, ya istilahnya bahasa langit sama bahasa bumi itu kan masih harus balance gitu ya. Bahasa langit itu juga ada gitu ya, artinya ya optimisme di sana. Cuman kan secara sainsnya juga kita harus bisa membreakdown itu semua. Gitu. Apalagi untuk pihak investor kan kadang-kadang dia melihat resiko dulu nih. Kita mau naruh duit di siapa atau di mana, resikonya gimana? Kalau nggak jelas ya gimana juga ya? Ya itu juga jadi pertanyaan kan. Jadi investor juga pasti mempertanyakan ini se-visible apa sih bisnis ini gitu. Visible ya artinya bukan visible ya, kelayakan bisnisnya seperti apa. Nah, kembali lagi ke yang tadi finansial itu ya. Kita juga ada biasanya kan ada skenario ya, skenario perhitungan ada OPEX, ada CAPEX. Minimum 2 itu dulu kita breakdown ya, kita identifikasi. Sebelum di breakdown nih, saya potong maaf ya. Apa sih OPEX, apa sih CAPEX, Kang? Ya itu jadi OPEX itu singkatan ya dari operational expenditure gitu. Jadi pengeluaran operasional gitu. Pengeluaran operasional. Pengeluaran operasional. Kalau CAPEX itu capital expenditure. Jadi itu pengeluaran yang sifatnya tuh aset ya. Aset. Yang memang kalau sederhananya gini, yang mengalami depresiasi itu ataupun amortisasi ya, itu namanya CAPEX dimasukin. Penurunan nilai ya. Kategorinya masuk CAPEX gitu, penurunan nilai. Kalau depresiasi itu ke fisik ya barang, kalau amortisasi itu kayak sertifikat yang ada expired date-nya, kemudian paten dan yang lain-lainnya. Itu masuk ke amortisasi, tapi kan itu menurun secara nilai. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam kategori CAPEX. Kalau itu. Nah, itu cost structure itu kan dalam finansial harus clear. Jadi salah satu bagian pitching itu kan finansial ya, salah satunya subnya lagi itu ada cost structure-nya harus clear dulu, teridentifikasi gitu. Kalau operasional ya gaji karyawan, material misalkan, ya fixed cost lah sama variabel ya. Nah, ya ini penting banget karena ini yang dilihat investor gitu. Jadi kadang-kadang orang ada yang bilang usaha butuh modal gitu. Sebenarnya bisa butuh bisa nggak butuh gitu. Maksudnya bisa butuh pakai punya kita atau bisa pakai uang investor gitu. Nah, baik lagi nih investor juga melihat hal-hal ini gitu karena dia itu mau naruh duit di mana nih, Kang? Ya nggak mau dong resiko kerugiannya besar gitu. Kecuali ya memang angel investor ya udahlah gitu. Tapi se-angel-angelnya juga pasti ditanya juga gitu. Betul. Biasanya nanya kan. Ya nggak segitu-gitu juga kayak gitu kan. Nah, berarti untuk teman-teman nih yang startup atau juga UMKM yang mau mencari investor, nah ini nanti akan kita bahas nih setelah ini nih. Kang Ervan akan menerangkan tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan, apalagi cost structure ya Kang ya. Itu yang biasanya diplototin nih. Ini kira-kira logis nggak nih dengan pengen sebesar itu tapi cuma 1 karyawan misalnya, atau sebesar ini tapi karyawannya 50 gitu apa? Nah kayak gitu-gitu. Nah itu juga kan harus istilahnya diidentifikasi secara detail ya. Cost structure ini tuh jadi cost accounting sih biasa bicaranya itu cost accounting, apa saja yang memang dibutuhkan atau yang harus jadi pengeluaran tuh OPEX ataupun CAPEX gitu. Nah itu betul-betul harus dirinci secara detail, diidentifikasi. Jadi setelah itu teridentifikasi baru kita tuh bisa mensimulasikan gitu skenario. Jadi kita tuh untung nggak sih dengan biaya segitu besar di OPEX dan di CAPEX, kemudian ada sales, ada revenue ya, ada masuk target berapa banyak produksi. Kemudian kan ada pemasukan tuh.
dikurangi dengan pengeluaran tadi tuh, kita profit atau enggak sih di situ? Nah, hati-hati nih, kadang-kadang kalau yang di awal nih biasanya mencari angel investor. Nah, kadang-kadang angel investor ada juga yang sedetil itu, ada yang memang ya udah bantu deh gitu. Nah, cuman hati-hati ketika anggaplah ya kita minta 100 juta nih. Nah, dari 100 juta itu udah masuk belum capex sama opex-nya? Iya, udah Kadang-kadang cuman buat biaya produksi doang gitu. Nah, nanti yang pegawainya digaji pakai apa? Iya. Nah, yang lain-lain Terus lupa gitu, yang bikin tuh kan misalkan si CEO-nya atau owner-nya gitu. Dia tuh kan misalkan masuk manajemen gitu ya. Masuk manajemen, kemudian lupa nggak dimasukin tuh fee-nya. Tiba-tiba dia hanya mengharapkan dari bagi hasil gitu kan. Itu juga beresiko, nggak masalah sih kalau dimasukkan misalkan level owner-nya kalau terlibat dalam apa tuh namanya manajerial gitu ya. Ya itu dimasukin cost. Nah tapi mau gajinya berapa ya silakan aja. Kan namanya owner kan bebas, tapi masuk nggak gitu. Asal logis gitu ya, realistis gitu ya. Kalau memang masuk ya iya, kenapa kacang? Kenapa kacang? Kenapa kacang? Why not? Masukin aja gitu. Sebesar-besarnya aja kalau memang mau benar-benar ya worth it ya. Asal worth it dan logis ya. Logis ya, misalnya realistik nih, lah gitu. Minta uang ke investor 100 juta. Gaji 80 juta ya nggak gitu. Nggak gitu juga. Cuma sebulan belum ada barang udah habis gitu. Ya jadi dirinci ya struktur biayanya itu ya, cost structure tuh. Nah, kemudian setelah itu kan kita bisa memainkan kita sebenarnya gross profit kita tuh berapa gitu. Atau gross ya keuntungan kotor ya. Nah, nanti diturunkan lagi ya kan bisa ada earning before interest tax gitu ya, EBIT atau EBITDA gitu. Itu juga detailkan lagi gitu. Itu disimulasikan. Artinya kita tuh udah bisa ngebayangin. Jadi investor tuh kalau mau invest tuh produksi mau berapa gitu. Nah, terus berapa ininya biayanya, terus untungnya gimana gitu. Kan pasti nanyanya itu yang sederhana tuh seperti itu. Ini nggak mau ribet kan. Tapi begitu ditanya, oke sekian pas aktualnya ternyata tidak sesuai. Berarti ada gap di sana kan. Nah gap yang ini yang memang seharusnya kita reduksi. Bisa jadi salah perincian atau salah pengelolaan, Kang. Betul. Nah, itu masuk ke financial control tadi. Nah, itu betul. Gitu. Kadang-kadang ada yang memang seharusnya buat marketing nih. Tapi kayaknya kurang nih barang produksi, masukin ke produksi. Ya itu juga salah kontrol ya. Dan biasanya di awal-awal apa itu biasanya kalau udah berjalan ya, misalnya nih udah berjalan ada rapat tahunan lah misalkan ya. Nah, biasanya itu kan ada budget tiap-tiap departemen tuh, tiap-tiap bagian. Kalau UMKM ya, misalkan orang marketing nih mau bikin brosur, mau bikin event, misalkan mau promosi seperti apa itu, harus ada budgetnya tuh. Jadi nggak bisa ngedadak, nanti kan namanya planning. Ya planning kan harus di awal, direncanakan sedetail mungkin gitu. Nah ini banyak yang loss nih, kadang-kadang ketika udah dapat uangnya, kita mencoba jalan, itu kadang-kadang ada yang loss kan. Jadi tiba-tiba buat ini deh buat iklan ads misalnya di sosial media gitu. Ini ads tiba-tiba udah ini bikin flyer deh, bikin ini deh, bikin brosur deh. Itu kadang-kadang kalau nggak ke planning boncos juga kan. Boncos juga karena kan dia nggak tahu returnnya setelah itu potensinya berapa yang bisa bidding gitu, berapa yang bisa closing gitu. Closing dengan produknya. Nah, itu kan dari sisi finansial aja nyambung ke sales kan, belum nanti ke produknya. Bisa jadi produknya itu memang belum optimal, misalkan banyak yang, rejection juga itu harus masuk ke cost, yang namanya itu cost of poor quality namanya tuh. Jadi istilah ya di manufacturing itu atau di pabrik itu COPQ. Nah, cost of poor quality. Cost of poor quality yang buat reject ya Kang ya. Nah itu fungsinya untuk apa Kang? Ya, kita realistis aja Kang. Jadi fungsinya itu buat kita mengidentifikasi cost yang akan keluar ketika proses kita tuh gagal, produk kita tuh gagal. Artinya ada proses yang salah di sana. Itu bahan review. Kita realistis aja lah. Pengennya sih zero defect ya. Itu mah semua orang juga pengen zero defect. Nah ini ada contoh real Kang. Jadi saya lagi mencoba ke ranah ini perikanan Kang. Perikanan. Nah ini perikanannya agak lucu nih. Kan banyak teman-teman UMKM kan yang mulai terjun di perikanan. Kalau nggak punya mentor atau kurang ilmunya, biasanya agak keteteran nih, ada banyak boncosnya.
Kebetulan saya kenal juga sama dari orang perikanan, dia sharing banyak kan. Memang ternyata ada dari anggaplah 100 ikan yang kita beli atau 1000 ikan yang kita beli, itu berapa persennya gitu. Mungkin sekitar 5%-an itu adalah angka wajar kematian ikan. Kegagalan ya. Nah, itu mungkin masuk cost of poor quality. Cost of poor quality itu harus dimasukkan. Kadang kelewat, tiba-tiba loh kok rugi gitu. Nah, ya. Nggak dimasukkan ke dalam komponen itu struktur harga biaya ya, bukan harga. Balik lagi kalau ke ikan dia expect anggaplah dari 1000 ikan ini kejual 1000 ikan, ternyata enggak dong. Enggak, ada memang yang dari anggap itu produk kan. Dari produk itu ada sekian persen yang memang defect atau reject gitu. Nah, itu Six Sigma aja nih Six Sigma bicara Sigma. Itu bicaranya kan 3,4 ppm ya. Artinya yang reject itu Six Sigma itu apa kan? Kasih tahu. Oh iya, Six Sigma belum. Jadi Six Sigma itu metode ya, satu metode yang memang dibuat oleh satu perusahaan besar ya, Motorola ya waktu itu. Dia bikin metodologi, intinya gini, ketika suatu perusahaan itu membuat 1 juta produk, yang boleh gagal itu hanya 3,4 produk gagal. 3 dari, bayangkan 3 lah katakannya dibulatkan ke bawah ya. 3 juta ya. 3 dari 1 juta. Wah, 0,0. Itu perfect berarti kan. Nah, itu dibuatkan metode supaya mencapai produk tuh tidak ada, istilahnya udah hampir zero defect, mendekati zero kan itu. 0, soalnya kan. Iya, 0, hampir nol lah itu, katakan itu perfect ya. Itu saja tuh ada defeknya. Apalagi kita yang memang itu udah world class company ya, bicaranya ini kita ya UMKM juga kan nanti naik kelas ya, jadi world class gitu ya. Cuman pasti harus naik kelas. Harus naik kelas. Nah, cuman kita realistis aja gitu. Jadi misalkan kita bikin 100 ya, ada keteledoran operator apa, kita anggarkanlah 10 atau 20 yang reject. Bukan berarti itu bakalan jadi reject, tapi ketika ada reject itu udah ada budget itu loh. Iya, betul. Kita udah siap-siap gitu. Jadi harus dianggarkan, itu masuk cost. Jadi begitu, meskipun kita cash tuh ada uang tuh, nggak kepake lah buat yang reject. Tapi kan kita at least kita udah ada spare gitu. Seperti itu Kang. Betul, itu sangat-sangat real, cash-nya banyak di mana-mana kan. Jadi memang ketika kita bikin terus ada reject, kebanyakan orang lupa bahwa ini harus dimasukin budget. Betul. Ini kita di salah satu perusahaan yang kita tahu lah gitu, bikin merchandise dan segala macam, sempat ada reject tuh. Nah itu kalau orang yang nggak berpengalaman atau mengerti tentang ini, itu bakal rugi. Maksudnya rugi yang tanpa budget, tapi kalau rugi yang sudah dibudgetkan kan aman. Iya, kalau yang sudah dibudgetkan kita keukur gitu tuh, kayak profit sekian, tenang aja kita udah ada budgetnya buat. Jadi budget itu sampai sedetail mungkin. Itu biasanya budget di departemen quality atau di bagian QC lah. QC. Budget di marketing tadi buat promosi, QC ya ini budgetnya. Atau training, misalkan butuh di trainingin orang nih, upgrade kompetensi, itu masukin aja anggarannya buat nge-trainingin orang dalam rangka mengupgrade kompetensi. Harus dimasukin, jangan sampai tengah-tengah, wah iya ini orang ini perlu di training nih, ngegambar misalkan, perlu software, tiba-tiba ngeluarin duit dari dari budget yang lain, nggak boleh. Jadi harus direncanakan di awal sampai sedetail mungkin. Jadi emang harus disiapkan pos-posnya ya? Harus disiapkan pos-posnya. Jadi kayak tadi balik lagi ke COPQ gitu ya. Barang yang di rework, misalkan ada barang yang jadi reject itu ada kategorinya, ada bisa di rework, ada yang jadi scrap. Iya, ada yang bisa diperbaiki, ada yang dibuang. Kalau dibuang mah udah wassalam lah, nggak bisa dipapain, udah bener-bener sobek misalkan. Kalau baju ya, bolong di tengah-tengah misalnya material nih, gelondongan tengah-tengahnya sobek, bolong, ya udah nggak bisa dipakai kan, nggak bisa dijual kan. Nah kalau yang masih bisa misalkan jahitannya lepas misalkan atau masih bisa diperbaiki, nah itu juga jadi cost, bisa jadi nambah proses kan. Iya. Bisa jadi lembur. Misalkan ada dari 100 ada 50 ini rework salah, tapi bisa di rework gitu. Yang menyebabkan teknis itu atau operator harus lembur. Nah itu cost lagi kan? Cost lagi, itu harus masuk COPQ lagi. Nah kalau nggak disiapin, balik lagi jadi boncos juga. Ya kadang kita tuh loss dalam mengidentifikasi di awal perencanaan sebetulnya. Loss dari perencanaan itu penting sekali, perencanaan. Penting banget. Ini baru ngomongin finansial ya Kang ya? Finansial. Belum persiapan-persiapan yang lainnya ya? Bukan untuk raket-raketin, tapi untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga. Jadi minimal ada
3 aja sih yang perlu diidentifikasi di awal tuh. Kita harus mengidentifikasi cost accounting-nya, cost structure-nya, kemudian mensimulasikan profit sama loss, rugi laba. Rugi labanya tuh kita bisa mensimulasikan. Jadi dari mana kita punya revenue, kita punya cost, dikurangi jadi profit kan. Nah dari situ tuh kita bisa mensimulasikan kita harus produksi berapa banyak, kita harus mengeluarkan cost berapa gitu. Nah itu yang diinformasikan ke investor kan. Kemudian yaitu financial control. Jadi financial control plan. Jadi perencanaan bagaimana mengendalikan finansial. Misalkan nih kita ada audit nih. Atau misalkan stock opname ya bisa salah satunya itu ya stock opname. Jadi kita mengendalikannya tuh direncanakan apa aja, misalkan audit, kemudian harus ada SOP, itu kan juga planning kan, SOP-nya kayak gimana, itu harus dibuat. SOP mengeluarkan petty cash, misalkan SOP mengeluarkan membayar APAR ya, account payable, receivable, kita harus membayar ke vendor itu berapa bulan, itu kan diprosedurkan, itu diplanningkan. Artinya kan kita menjaga cash flow di sana. Betul. Nah itu yang namanya financial control planning. Jadi perencanaan, pengendalian keuangan gitu. Betul. Jadi ngomongin tentang ini sebenarnya kalian banyak dapat di YouTube. Tapi Kang Ervan ini bisa menjelaskan dengan detail. Nanti lewat kelas ya mungkin Kang ya. Kelas lagi gitu. Kelas. Kelas lagi. Nanti dibantu sama Kang Ervan bisa bantu di kelas itu mendetailkan apa aja yang perlu disiapkan dan mungkin action plan-nya juga dan juga bisa diskusi ya. Bisa diskusi juga karena kalau kita cuma lihat di YouTube atau di Google ya cuma satu arah, tapi ketika ini dua arah insya Allah problemnya solve gitu. Apa aja yang ditanyain, apa aja yang pertanyaan di kepala bisa langsung ditanyain. Bisa sambil ngopi lah ya. Sambil ngopi. betul. Setelah ini nanti kita akan bahas apa lagi Kang ke depannya Kang? Yang seru-seru. Coba dong kasih tahu judul-judul yang kira-kira menarik nih. Kalau saya sih lebih kepada yang implementasinya tuh mudah. Oke. Jadi kayak waktu episode yang keberapa itu ya, kita pernah ngebahas mengenai risiko. Iya. Nah, saya pengen yang disimplifikasi itu aja sih. Oke. Apapun misalkan mau berbicara risk analysis, risk management, kemudian bicara financial, product realization gitu, kemudian market, strategi marketing juga. Itu kita akan bahas juga gitu. Oke. Jadi biasanya nih kalau baca buku-buku tentang bisnis atau dari yang lain, kebanyakan tuh banyak istilah-istilah yang nggak ngerti Kang. Misalnya APAR, capex, opex, mungkin nggak semua orang ngerti gitu. Mungkin ada yang sebagian yang ngerti, alhamdulillah. Cuman yang dibikin sederhana aja sih sebetulnya. Itu nanti Kang Ervan menyederhanakannya. Ya. Jadi dibikin sederhana, opex tuh ya udahlah operational expenditure, berarti pengeluarannya memang bulanan dikeluarin gitu kan. Selalu ada pengeluaran, ya, gaji misalkan, terus listrik, yang fixed cost-nya seperti itu kan juga, terus material. Jangan salah, kita bikin cost structure tapi biaya material nggak dimasukin, itu buat produksi lupa. jangan salah, jangan lupa dimasukin. Nah itu untuk memproduksi barang juga masukin ke operasional gitu. Jadi untuk merealisasikan produk tuh masuk, terus untuk promosi masuk juga ke situ, semuanya masuk. Sampai ke aset misalnya meja seperti ini, ya masuk ke capital karena ini mengalami depresiasi. Oke. Penurunan nilai lah depresiasi itu artinya. Jadi buat teman-teman nih, balik lagi ke pembahasan awal, yang ingin mencari investor, ini harus kita siapin dulu. Karena kalau ini nggak disiapin dulu, investor pasti akan nanya balik gitu. Dan ketika nanya balik kita nggak bisa jelasin, ya assalamualaikum tadi kan. Iya. Makanya sebenarnya yang diperlukan tuh lebih kepada skill kitanya gitu. Ya investor kan jauh lebih jeli ya. Wah ini ngecap nih misalkan. Wah ini kayaknya dari mana ngarang nih. Ya itu kan juga kelihatan ya. Jadi orang tuh memang udah pasti dicecer. Pasti dicecer itu, ditanya sampai detail kan. Mending kalau dicecer, kalau cuman nanti lagi deh. Udah dari awal udah di-cut. Sempat ada kejadian gini kan. Jadi ada satu pitching gitu, proses pitching tuh. Dia
ditanya sama investornya, wah ini biasa main project ya katanya. Bukan beda kan yang main project sama masuk ke retail. Oh, apa tuh Itu bedanya? ada beda taste ya. Kan retail itu sangat berbeda sama project ya. Kalau yang project itu memang kelihatan dari produknya juga. Dari produk yang memang mau dijual. Ya gimana ya? Menjelaskannya tuh nggak bisa secara, itu pasti butuh pengalaman, intuisi biasanya. Yes. Jadi orang tuh ngelihat wah ini mainannya di project nih. Dan dari produknya juga kelihatan sebetulnya. Nah itu bisa investor sampai sedetail itu loh. Ada yang bisa mendeteksi gitu. Nanti ada bab khusus ya nanti tentang itu ya. Oh boleh lah. Ada obrolan khusus lah selain Khusus, hari ya, ini ya. lah. Gitu. Jadi gitu aja buat teman-teman UMKM, startup dan pelaku usaha lainnya yang belum menyiapkan dan ingin mencari investor atau memperbaiki apa namanya Business plan lah. bisnis plannya ya dari sekarang coba siapkan dan mungkin nanti dibantu sama Kang Irfan untuk tahu case to case-nya gitu. Apa aja ya, pertanyaan yang biasanya kalian pertanyakan tuh ketika bikin bisnis plan, ini apa ya yang amortisasi yang mana ya, ini yang mana ya? Nah nanti Kang Irfan menjelaskan dengan detail lah ya Kang ya. Dan disederhanakan. Disederhanakan, nah, itu yang paling penting tuh. Menyederhanakan. Iya banyak dari buku apa segala macam kan, wah bahasa Inggris lah apalah gitu, ini maksudnya apa gitu. Bahkan bahasa Indonesia pun kadang-kadang ini maksudnya apa gitu. Nah nanti dari training atau sharing ya, sharingnya Kang Irfan akan dijelaskan lebih lanjut biar kalian lebih mudah mengerti gitu. Ya. Gitu. Terima kasih Kang Irfan. Sama-sama Malam hari ini. Kang Lutfi. Gitu aja buat teman-teman. Assalamualaikum.